Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita bersyukur, bersuka cita, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan firman Tuhan di hari Minggu ini. Firman Tuhan buat kita yaitu yang diangkat dari Evangelium Injil Markus pasal 7 dimulai dari ayat 24 sampai ayat 37. Supaya kita sama-sama mendengarkan, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Yesus, firman yang menjadi manusia di tengah-tengah dunia, memberikan banyak dampak kehidupan, kesadaran, dan juga pengajaran bagi orang-orang yang mau belajar dari Dia, terutama bagi orang-orang yang merindukan kuasa dan kekuatan dari Tuhan Yesus dan juga dari firman-Nya.
Itu yang harus kita imani dalam hidup kita. Kalau dikatakan dalam topik ini Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Apa yang telah pernah kita rasakan, yang kita gumuli dalam kehidupan kita, mungkin ada di antaranya yang tidak bisa kita terima. Ya, kalau kita mengingat apa yang telah kita lewati, dan tarjalo roha, sifata akana ta'adupi, yang kita hadapi, yang pernah kita menderita dibuatnya, terkadang kita tidak terima. Tetapi setelah kita mau belajar, setelah kita mau mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita menjadi mensyukurinya. Tuhan ima, apalagi orang tua. Orang tua terkadang bersebelahan dengan anak-anaknya dalam hal semua, sekolah, cita-cita. Di situ kita diajak untuk mau belajar, mau melihat sisi yang terbaik dalam kehidupan kita, walaupun terkadang tidak kita terima. Kedatangan Yesus di dunia ini dan juga kepada orang-orang yang tidak percaya, supaya orang-orang juga mampu untuk merasakan kuasa dan kekuatan Tuhan dalam kehidupannya. Perempuan Siro Fenisia, perempuan Kanaan yang mendengar tentang Yesus dan telah menyaksikan kekuatannya, itu menjadi berita bagi kita. Apa yang Tuhan lihat ketika seorang ibu datang untuk memperjuangkan anaknya yang kerasukan setan, kerasukan roh-roh zaman dan kerasukan yang tidak baik. Perempuan itu menjadi percaya bahwa Yesus mau dan juga Yesus mampu, walaupun dia harus merendahkan dirinya. Itu yang terkadang manusia tidak dapat lakukan. Coba bayangkan ketika perempuan itu datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Tidak baik memberikan makanan yang diberikan kepada anak-anak kemudian diberikan kepada anjing. Kalau orang Batak mendengar itu pasti pergi menjauh, terhina, karena belum mengerti apa yang Yesus maksudkan. Tapi bagi orang-orang yang percaya, sama seperti perempuan Siro Fenisia tadi, dia langsung mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Keutamaan bagi orang-orang percaya tentang penyembuhan tadi. Banyak orang di dunia ini, kalau nggak salah saya 7 miliar ya, sekitar 7 miliar. Semuanya berdoa kepada Tuhan masing-masing. Ada yang berdoa kepada Yesus, ada yang berdoa kepada Tuhan yang lain. Tapi apa yang dibutuhkan oleh Yesus? Bagi perempuan Siro Fenisia tadi, dia ingin perempuan ini sadar akan dirinya. Jadi kesadaran diri itu sangat penting ketika kita menghadap kepada Tuhan. Karena kalau kita merasa kita baik, Tuhan tahu isi hatimu. Kalau kita mengandalkan kebaikan kita, Tuhan tahu engkau mengandalkan itu. Dia tidak terima itu. Tidak ada orang yang bisa selamat karena kebaikannya. Yang Tuhan inginkan supaya orang-orang selamat karena imannya. Dan iman itulah yang menghasilkan kebaikan.
Perempuan itu tahu siapa dirinya. Perempuan itu tahu Yesus datang kepada orang-orang yang percaya. Sementara dia orang yang tidak percaya. Dan dia sadar banyak yang akan disembuhkan. Sehingga dia jawab demikian. Ya Tuhan, tetapi anjing itu juga mau loh makan dari remah-remah yang jatuh dari makanan anak itu. Siapa yang punya pengertian seperti itu? Orang-orang yang mampu menerima pengajaran Yesus. Kita juga diajari tiap hari. Tapi banyak orang yang tidak mau, yang tidak mampu untuk menerima pengajaran itu. Perempuan Siropenis itu dia mau dan juga dia mau menerima pengajaran dari Yesus. Itulah pengajaran itu. Sehingga dia mendapatkan keselamatan. Sehingga dia mendapatkan kekuatan. Bayangkan saja, orang yang tidak percaya, orang yang berdosa diberikan kesembuhan. Apalagi orang yang percaya. Orang yang di luar dari kasih karunia mendapatkan kasih karunia itu. Jadi kita nggak boleh batasi Tuhan. Nggak boleh kita batasi. Dia adalah Allah yang universal, yang mampu memberikan kasih-Nya kepada siapa saja. Yang mampu dan mau memberikan kuasanya, kekuatannya kepada siapa yang datang kepadanya. Jadi kita harus membongkar diri kita ini, membongkar keegoisan kita ini. Itu pembelajaran yang Tuhan berikan. Apalagi ini tahun udah bulan 9 ya. Oikumene inklusif ini perlu perenungan juga. Allah itu baik kepada orang-orang yang jahat. Bayangkan saja, kalau dari pikiran dunia buat apa? Tapi dialah Allah yang universal, Allah yang penuh dengan keadilan. Dia tahu siapa orang yang percaya, siapa yang tidak percaya, siapa yang rendah hati, siapa yang sadar diri, dia tahu. Dan dia ingin mereka merubah dirinya untuk mendapatkan keselamatan itu. Itulah orang-orang yang hidup di dalam iman. Dia melewati batas pikiran manusia. Dia mampu untuk lebih dari apa yang manusia pikirkan. Sehingga dia punya kekuatan. Sama seperti perempuan ini. Dia enggak pergi lagi kemana-mana. Dia percaya Yesus mau dan mampu melakukannya. Dan dia pergi kepada Yesus. Walaupun ada penolakan sedikit. Tapi itu menguji imannya. Dan dia menerima itu dengan baik. Dia percaya bahwa Yesus mau dan mampu untuk melakukannya. Terjadilah demikian. Imannya menyelamatkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih ragu? Bahwa Yesus menjadikan segala-galanya baik. Walaupun terkadang kita tidak mampu untuk menerima kenyataan itu. Tapi kalau kita mau belajar, maka kita mampu untuk hidup dalam iman. Melampaui segala aturan dan peraturan yang ada di tengah-tengah manusia. Jadi perempuan seperti mengelik, memohon, aku tahu Tuhan bahwa Engkau datang kepada orang-orang yang percaya. Tapi aku juga percaya bahwa Engkau mau menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya. Jadi enggak langsung pergi dia. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang-orang yang tidak percaya, bagian dari orang-orang yang tidak percaya. Dan remah-remah itu pun bisa menyembuhkan aku. Sama seperti seorang prajurit itu ya. Ketika anaknya sakit, orang minta, guru, di sana ada seorang prajurit.
ayo ke sana menyembuhkan anaknya. Tapi apa kata prajurit itu? Aku juga prajurit, terlalu mulia. Yesus datang. Cukup satu kata aja dia katakan, maka anakku sembuh. Jadi terkadang kita menyangkal itu dalam kehidupan kita. Terkadang kita minta lebih, padahal kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Atau terkadang kita salah juga dalam hal meminta. Saudara yang terkasih, itulah yang ingin firman Tuhan katakan dalam pembelajaran khotbah kita di hari Minggu ini. Banyak orang-orang yang dirasuki oleh roh-roh zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi generasi-generasi muda. Roh zaman yang paling merasuk kita adalah ajaran-ajaran atau berita-berita yang merusak pikiran orang-orang muda. Kalau di sini tadi setan. Jadi setan itu udah semakin maju juga dalam bentuk yang berbeda. Informasi yang merusak. Ajaran yang salah yang merusak pikiran anak-anak itu. Orang tua dituntut untuk bergumul supaya anak-anak kita bisa lepas dari roh-roh zaman. Dalam hal bagaimana? Kita ikut juga mempergumulkannya. Orang tua dan juga anak-anak kami di sini. Supaya kita terlepas dari kekuatan roh-roh zaman itu yang selalu mengganggu kita. Saya sangat khawatir sebenarnya kepada generasi-generasi muda. Kenapa? Karena orang-orang yang dewasa aja masih kalah. Apalagi anak-anak kita ini. Bagaimana kita mengajari mereka, membentengi mereka. Tuhan sudah memberikan benteng yang teguh bagi anak-anak kita ini, yaitu firman-Nya dan juga roh-Nya yang harus kita percayai sebagai kekuatan, dan dengan kerendahan hati kita harus menerimanya sebagai kekuatan juga. Seperti perempuan Yunani tadi, dia dengan yakin dan dia dengan percaya datang kepada Yesus memohon. Jadi kita juga harus memohon kepada Tuhan supaya Dia mau memberikan kasih karunia-Nya, supaya Dia mau membentengi anak-anak kita ini dari roh-roh zaman yang semakin merusak mereka. Kemudian Tuhan juga memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mau datang kepada, seperti Dia menyembuhkan seorang yang tuli dan juga yang bisu. Terbukalah, jadi dia mampu. Itu yang harus kita yakini, saudara yang terkasih. Kita datang kepada Tuhan yang mau dan juga yang mampu. Itu yang membuat kita kuat untuk menerima apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, termasuk dalam iman kita. Struggle katanya ya, bergumul dalam pengharapan, karena perjalanan hidupmu itu akan menjadi pembelajaran, termasuk juga bagi iman, hati, dan juga pikiran kita. Tadi kami baru belajar CD dari anak-anak kami. CD ini ada 34 orang. Saya mengajari mereka bagaimana menghargai hari-hari yang Tuhan berikan. Saya mengajari mereka bagaimana nilai dari firman Tuhan yang mereka terima, supaya mereka tidak hanya melihat yang mereka baca, tapi mereka mampu untuk menerjemahkannya. Begitu juga kita. Setiap firman Tuhan yang kita dengar itu pasti memberikan hikmah yang luar biasa kepada kita. Kalau kita mau menggumulinya seperti perempuan Syro-Fenisia tadi.
Mari kita ambil nilai yang terbaik dari firman Tuhan ini. Mari kita belajar dari Yesus. Mari kita belajar juga dari perempuan, seorang ibu yang menggumuli. Mari kita belajar juga dari seorang tuli yang menerima kesembuhan dari Tuhan, supaya kita semakin kuat dalam pengharapan kita. Ingatlah, kasih Tuhan tidak bisa dibatasi. Dia mau dan mampu memberikannya kepada semua orang. Dan jangan kita pernah membatasi kuasanya. Terbukalah epatah atas segala rencana Tuhan. Dia adalah Allah yang universal kepada orang-orang yang percaya dan kepada orang-orang yang mau, yang belum percaya. Itu dikatakan pra-evangelika. Jadi anak-anak kita juga pra-evangelika juga ini. Mereka akan menjadi orang-orang yang bersaksi. Mereka akan menerima hikmat yang daripada Tuhan melalui pembelajaran kepada mereka. Dan mereka menjadi saksi nantinya bagi orang-orang yang belum percaya. Kita menerima itu dalam firman-Nya dan kita aminkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan. Ambillah pembelajaran dan hikmat dari firman-Nya. Maka kita akan mendapatkan kekuatan dalam pergumulan. Kita akan mampu bertahan dalam perjalanan kita di dunia ini sampai kita hidup di dalam iman yang menemani kita di dalam roh Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan kekuatannya dalam persekutuan, dalam nyanyian, dalam firman, dan juga dalam rohnya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadikan segalanya menjadi baik. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, memohon kasih karunia-Mu yang luar biasa itu, yang menyelamatkan kami dan menemani hati dan pikiran kami untuk hidup dan kuat dalam pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, orang-orang yang percaya, dan juga kepada orang-orang yang belum percaya. Engkau Tuhan mau dan mampu untuk memberikan keselamatan. Biarlah Tuhan hati kami terbuka untuk menerima kuat kuasa-Mu dalam hidup kami, agar kami menyaksikan dan juga kami percaya Engkau menjadikan segalanya menjadi baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami dalam perjalanan hidupnya. Engkau Tuhan yang membentengi mereka dengan roh-Mu. Ajari kami Tuhan orang tua untuk mengajarkan firman-Mu kepada mereka, agar mereka bertumbuh dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Kepada-Mu Tuhan kami serahkan juga segala pengharapan permohonan kami. Gereja-Mu Tuhan dan semua jemaat-Mu, lindungi Tuhan. Berikan roh-Mu yang menguatkan mereka, agar mereka teguh dalam iman percaya kepada-Mu, dalam persekutuan dengan-Mu. Sempurnakan Tuhan segala permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.